Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, kamu ya Mawar. Lama tidak berjumpa. Oh iya, gimana kabarnya Mawar? Saya dengar kamu sudah menyelesaikan semua ujian. Gimana ujiannya? Lancar? Ya Ibu, Alhamdulillah lancar dan hasilnya juga sudah keluar. Wah, cepat juga ya. Apa semua baik-baik saja? Kamu terlihat sangat gelisah. Ada yang bisa kita bicarakan, Mawar? Hmm, hasilnya tuh lumayan baik Ibu, tapi saya belum cukup nyali untuk menceritakan kegelisahan yang saya alami. Tidak apa-apa. Kamu bisa menceritakannya kepada saya. Saya akan merahasiakannya dari siapapun. Saya bisa membantu kamu dalam menemukan solusinya. Atau jika kamu mau, saya juga bisa hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Ya, dapat dikatakan kamu dapat melakukan konseling dengan saya. Bagaimana? Apa kita bisa melakukan konseling sekarang? Baik Ibu, saya mau melakukan konseling dengan Ibu. Baik. Kalau begitu, saya merasa senang kamu dapat mempercayai saya. Uh, kalau boleh tahu, apakah Mawar pernah menjalani proses konseling sebelumnya? Belum Ibu, saya belum pernah melakukan ini. Belum pernah ya. Kalau begitu, terlebih dahulu saya sebagai konselor akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru BK kepada seorang siswa atau individu yang sedang mengalami masalah. Nah, dalam konseling ini terdapat 12 asas kerahasiaan. Yang pertama dan yang paling utama adalah mohon maaf, di dalam konseling ini terdapat 12 asas bimbingan konseling. Yang pertama dan yang utama adalah asas kerahasiaan, di mana dengan asas ini saya sebagai konselor harus selalu menjaga rahasia yang kamu ceritakan kepada saya. Nah, adapun juga tujuan dari kegiatan proses konseling ini adalah membantu merubah perilaku konseling agar lebih produktif, juga membantu pemecahan masalah pribadi si siswa seperti masalah pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, dan keagamaan, serta mendorong siswa agar dapat mengambil keputusan. Nah, keputusan ini pasti yang penting bagi dirinya dalam menemukan solusi sendiri. Di sini saya sebagai konselor akan memberikan fasilitas kepada Mawar untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsi kamu. Saya akan mengakomunikasi kamu agar dapat memahami diri Mawar, serta membantu Mawar agar dapat lebih mandiri dalam menemukan solusi. Nah, jadi dalam hal ini saya mohon kerjasamanya dari Mawar agar bisa terbuka dan berkata jujur atas semua pertanyaan saya. Dan apabila di konseling ini nantinya akan ada hasil di mana harus melakukan konseling berikutnya, maka kita harus melaksanakannya ya, agar konseling ini tidak terjadi atau tidak menghasilkan yang namanya sia-sia. Bagaimana? Apa Mawar setuju? Baik Ibu, saya setuju. Kalau begitu, kita sepakati juga ya untuk waktu konselnya mau berapa menit? 15 menit bisa Kak Ibu? Bisa. Mau 15 menit ya? Iya Ibu. Berarti ya, kalau begitu sekarang kamu bisa ceritakan apa yang menjadi kegelisahan kamu saat ini. Kamu bisa menceritakannya tanpa ragu-ragu dan mempercayai semuanya kepada saya. Bagaimana? Dipersilahkan Mawar untuk bercerita. Begini Ibu, saya merasa sangat gelisah dengan rencana karir ke depan saya setelah dari SMA ini. Saya sama sekali belum memikirkan langkah saya selanjutnya. Dan yang paling membuat saya gelisah ialah mendapat tawaran bekerja di sebuah bank. Saja saya harus mengikuti pelatihan kerja. Setelah pelatihan kerja, saya akan didapatkan berdasarkan keputusan bank. Jadi saya tidak dapat memilih tempat kerja. Saya bimbang Ibu jika harus jauh dari keluarga, apalagi jauh dari ibu saya karena saya merupakan anak satunya. Itu ya Mawar.
Berarti kamu ini bimbang apakah harus mengambil tawaran tersebut, dan kalau boleh tahu pelatihan kerjanya di mana? Dan bagaimana pendapat ibu kamu soal ini? Apakah kamu sudah membicarakannya? Benar, Ibu. Aku pelatihan kerjanya di Bank Pusat Jakarta, Bu. Kalau Ibu saya belum tahu, Bu. Saya belum berbicara dengannya. Kalau pelatihan kerjanya kapan ya, Mawar, dimulainya? Untuk pelatihan kerjanya akan dimulai 1 hari setelah hari kelulusan. 1 hari. Berarti sebentar lagi ya. Kalau begitu kamu sudah atau seharusnya sudah membuat keputusan apakah akan terima pekerjaan tersebut. Tapi sebelumnya berdasarkan pertimbangan kamu sendiri, terlepas dari tempat yang jauh dan jauh dari orang tua, apakah kamu sebenarnya ingin masuk atau bekerja di bank tersebut? Saya sangat ingin, Ibu. Cita-cita saya ingin menjadi pegawai bank, Bu. Oleh karena itu, saya mengambil akuntansi dan saya bertekad untuk mendapatkan pekerjaan secepatnya untuk dan juga gaji di bank itu sangat dapat untuk keluarga kami, apalagi mereka menyediakan fasilitas asrama, saya tidak perlu menyewa lagi. Wah, tawaran cukup baik ya. Jika saya di posisi kamu juga, saya akan merasa sangat bimbang dalam mengambil keputusan ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memikirkan untuk mengambil pekerjaan di kota ini? Apalagi kan di sekolah kita ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam menerima karyawan, sehingga informasi penerimaan karyawan itu lebih mudah kita dapatkan. Dan anak murid berprestasi seperti kamu pasti pasti dia tuh gampang gitu cari kerjaan karena banyak perusahaan yang ingin menerimanya. Apakah ada untuk pegawai bank, Ibu? Wah, pertanyaan bagus ini. Untuk pegawai bank sendiri itu ada. Karena dari tahun kemarin itu kita punya alumni kok 8 orang angkatan tahun kemarin. Jadi dapat dikatakan peluangnya untuk pegawai bank di sekolah kita tuh lumayan besar. Jadi dari saya, kamu dapat mempertimbangkan antara menerima tawaran pekerjaan yang di Jakarta itu atau mencari pekerjaan lagi di kota ini. Jadi sebaiknya kamu juga segera membicarakan tawaran tersebut agar kamu dapat mengetahui apakah ibu kamu setuju. Jadi kamu harus komunikasi segera dengan ibu kamu. Saya akan coba info mengenai pekerjaan pegawai bank pada alumni sekolah ini, mengenai pekerjaan mereka. Mengenai cara dengan orang tua, saya akan bicara setelah ini, Ibu. Ya, lebih cepat lebih baik deh. Saya agar lebih cepat lebih baik agar permasalahannya juga cepat teratasi. Oh iya, untuk informasi mengenai pekerjaan pegawai bank dengan alumni, saya punya beberapa nomor alumni. Jadi kalau kamu mau, saya bisa memberikannya nanti. Wah, mau banget, Bu. Terima kasih sebelumnya membantu saya. Sama-sama. Wah, kamu wanita yang sangat sopan. Saya yakin kalau misalnya nanti kamu menjadi pegawai bank, banyak atasan yang menyukai sikap kamu. Wah, Ibu bisa aja. Semoga aja, Bu. Baik, kita lanjutkan ya sesi konselingnya. Dari Mawar sendiri, langkah kedepannya bagaimana? Akan mencoba untuk mencari informasi dari situs tawaran kerja pada bank tadi dan dari nomor alumni tadi mengenai kedua peluang ini. Lalu saya akan membicarakannya dengan orang untuk meminta perencanaan yang bagus, Dik. Oh iya, kalau bisa juga dalam mencari informasi, kamu bisa mencari sisi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tempat tersebut. Dan sekolah juga, kita juga memiliki lembaga BKK atau Bursa Kerja Khusus, di mana lembaga ini memiliki banyak informasi mengenai pekerjaan. Dari nomor perusahaan, juga memiliki banyak informasi mengenai pekerjaan dan juga nomor-nomor perusahaan. Nanti kamu bisa menghubungi Pak Haryanto di kantornya di bagian humas ya. Dan juga nanti saya akan menghubungi Pak Haryanto kalau misalnya kamu mau datang untuk menemui beliau.
Apakah saya boleh bertanya? Tentu saja boleh, tanya aja, jangan takut juga ya. Jadi perlu diingat lagi bahwa saya sebagai konselor akan mengakomodasi dan memfasilitas kamu dalam proses konseling ini. Jadi tanya aja, tidak apa-apa. Jadi begini Bu, mumpung saya konseling kan, saya mau bertanya, gimana ya ketika saya kerja nanti, gimana caranya untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Wah, pertanyaannya bagus ya. Jadi saya pernah membaca artikel mengenai adaptasi dengan tempat kerja baru. Insya Allah ini dari sumber yang terpercaya. Jadi pada umumnya tentu kita haruslah bersikap sopan, ramah, menunjukkan kinerja yang baik, mengenali perusahaan secara detail, hindari bersikap negatif, dan membangun pertemanan sesama karyawan. Nah, kebetulan juga di ruang BK ini terdapat buku mengenai trik dan tips adaptasi pada lingkungan baru. Buku ini bisa membantu kamu dalam mempelajari adaptasi pada lingkungan baru. Kamu bisa meminjamnya saat ke sekolah nanti apabila ada keputusan pengumuman kelulusan. Wah, beneran boleh dipinjam Bu. Tentu saja boleh. Sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya sekarang lebih tenang Ibu, lebih memiliki gambaran yang jelas mengenai langkah dan cita-cita saya ke depannya. Baguslah. Kalau begitu saya turut senang dengarnya. Jadi kamu sudah tahu kan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sudah Ibu, saya jelaskan sebelumnya Ibu. Baik, oh ya Mawar, sesuai kesepakatan tadi, ini sudah mau masuk 15 menit konseling, jadi kita sudah berada di akhir konseling. Oleh karena itu, Ibu akan mengakhirinya. Sebelumnya, jika kamu ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan kembali ya. Ibu, apa boleh saya mendapatkan keputusannya? Tentu saja boleh, malah lebih baik seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan konseling tahap 2 setelah kamu berbicara dengan ibu kamu dan mendapatkan keputusan. Sementara itu ibu akan selalu memantau perkembangan kamu. Apa ada lagi Mega? Apa lagi mau? Sudah tidak ada Ibu, itu saja. Kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih sudah dapat bekerja sama dengan saya sehingga proses konseling berjalan dengan lancar. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih karena Ibu mau menerima saya dan melakukan konseling. Kali lagi, terima kasih Ibu. Iya, Mawar, sama-sama. Kalau begitu saya akhiri. Baik Ibu, Assalamualaikum dan terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, salam. Sama-sama.